Halo semuanya, gue baru bikin custom GPT baru namanya Max Speech. Jadi Max Speech ini bisa bantu kita untuk persiapan public speaking ya. Jadi yang misalnya lo diundang untuk ngisi acara seminar, webinar atau event. Nah di sini Max Speech akan bantu lo persiapan dengan cara simulasi. Nah, karena GPT-5 sekarang udah bisa voice mode untuk custom GPT, ini cocok banget nih. Jadi kita langsung pakai aja untuk latihan public speaking. Oke, jadi gue mau mulai langsung ya buat demonya. Jadi kita bisa klik di sini, mulai public speaking. Nanti dia akan minta kita untuk kirimin briefnya gitu kan, biar dia tahu event apa yang mau kita eh, hadiri gitu ya. Nah, atau kalau lo udah punya Thor, itu lo juga bisa langsung upload aja nih. Contohnya gue upload TOR di sini ya. Oke. Oke, langsung kita kirimkan. Oke, langsung kita mulai voice mode di sini. Halo, aku mau mulai simulasi public speaking. Baik, kita langsung mulai ya. Tepuk tangan. Selamat datang di sesi kita. Jadi agendanya hari ini kita akan ngobrol soal bagaimana para manajer bisa memimpin dengan bijak di era AI. Timer 90 menit. Pertama, buat pemanasan, aku mau tanya dulu, bisa ceritakan sedikit peran kamu sehari-hari sebagai AI developer atau manajer terkait AI? Silakan. Halo, terima kasih pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Hanif. Saya adalah founder AI for Productivity.id. Jadi, AFP ini adalah komunitas untuk profesionals yang ingin belajar menggunakan AI untuk pekerjaan sehari-hari gitu ya. Di sini saya juga banyak develop beberapa produk yang AI based ya, misalnya SaaS NextGPT, kemudian juga saya ada beberapa produk custom GPT juga yang saya share dan saya jual. So I've been in the industry for about 3 years. Tapi kalau secara background saya sendiri bekerja di bidang marketing sudah lebih dari 8 tahun ya, mostly handle B2B sebelumnya. Tapi sekarang saya sedang fokus ke AI. Oke, bagus sekali Hanif. Jadi kita sudah dapat gambaran peran kamu di dunia AI dan bagaimana kamu memang fokus ke pengembangan produktivitas lewat teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan inti. Menurut kamu, sebagai AI developer, seberapa canggih sih AI saat ini untuk benar-benar jadi platform andalan di masa depan? Silakan sharing pandangan kamu. Oke, kalau kita ngomongin kecanggihan AI ya, sebenarnya sejak pertama kali AI dikeluarkan itu menurut saya sudah sangat mind blowing ya. Karena bayangkan sekarang kita bisa bikin full article in one shot ya, yang sebelumnya kita perlu riset berjam-jam, kemudian perlu menulis. Itu kan benar-benar sangat impactful ya. Terutama waktu saya bekerja di marketing agency gitu kan. Di agency itu kita banyak melakukan market research, competitor research gitu ya. Itu pekerjaan yang main hours banget tuh. Paling nggak kita spend 1 minggu untuk mencari data di internet gitu ya. Dan dengan adanya AI itu bisa memangkas waktu yang sangat signifikan gitu kan. Jadi sekarang tuh kita bisa bikin full report dalam waktu kurang dari 1 jam ya. Dan itu ratusan halaman by the way. So this is very significant. Dan kemarin itu kita baru lihat ada launching model baru dari OpenAI yaitu GPT-5 ya. Nah itu GPT-5 sekarang sudah merajai hampir semua lini benchmark di lmarena.ai gitu ya. Nah ini sekarang udah lebih canggih lagi sih. Kemarin saya juga lihat ada beberapa report kalau GPT-5 itu secara IQ-nya sekitar 140-150 ya. Nah, kalau kalian pakai ChatGPT di kehidupan sehari-hari itu kalian punya akses ke partner atau co-pilot yang sangat cerdas gitu ya, dengan IQ 150, kemudian kecerdasan secara lulusan PhD. Nah, dengan adanya AI itu akan membantu pekerjaan kita sehari-hari sih. Ini sangat-sangat canggih kalau menurutku sekarang. Terima kasih Hanif, penjelasannya menarik banget dan detail. Jadi kita memang lihat AI sekarang udah di level yang luar biasa canggih ya, sampai bisa jadi semacam rekan dengan kecerdasan setara lulusan PhD.
Sekarang kita geser sedikit, kamu sudah jelasin sisi kecanggihannya. Nah, kalau dari sudut pandangmu, tantangan paling unik apa yang pernah kamu lihat atau hadapi saat mengintegrasikan AI di lingkungan kerja manajer atau tim? Silakan lanjut. Oke, nah jadi walaupun AI ini sangat canggih, sekarang tuh ada masalah besar by the way di AI. Jadi AI yang kita pakai sehari-hari ya, misalnya GPT-5, Gemini, atau mungkin Cloud, itu dia berdasarkan data pre-training ya, artinya dia belajar beberapa input sebelumnya gitu kan, dan inputnya ini banyak banget tuh, ada miliaran atau triliunan data yang mereka makan gitu ya, sampai mereka bisa belajar sampai sekarang. Nah, walaupun canggih, ada satu hal atau gap terbesar nih, yaitu dia nggak paham konteks kita dan bisnis kita. Nah, ini yang mungkin belum banyak orang yang ini ya, yang aware gitu kan. Misalnya nih, saya jualan warung bakso ya, terus saya minta ChatGPT untuk bikinkan artikel ya untuk website saya gitu kan. Tolong bikinkan website untuk promosi warung bakso di Jogja. Nah, ketika kita minta itu, walaupun kita spesifik ke warung bakso, dia kan nggak ngerti di mana lokasinya, siapa target marketnya, apakah kita target marketnya mahasiswa atau targetnya orang kantoran gitu kan, berapa harganya. Nah, itu AI nggak tahu. Ketika dia nggak tahu, yang terjadi adalah dia akan random ya. Jadi dia akan mengambil beberapa informasi yang udah dia tahu berdasarkan data training sebelumnya. Jadi kalau kita ngomongin warung bakso ya, dia ambil data dari mungkin jutaan warung bakso yang udah ada di dunia ini gitu kan. Jadi hasilnya tidak maksimal dan cenderung generik. Nah, ini nih salah satu gap atau masalah terbesar yang ada di bisnis sekarang ya, yaitu kurangnya konteks AI. Walaupun AI mungkin inget nih, kita sering ngobrol-ngobrol, dia punya memori gitu kan, atau mungkin kita kasih dia link ke website kita, tapi ketika kita nggak kasih detail tentang konteks bisnis kita, ya dia tidak akan maksimal gitu. Nah, itu insight yang bagus banget, Hanif. Jadi meskipun AI super canggih, ternyata ada gap besar di pemahaman konteks yang benar-benar spesifik ya. Oke, kita lanjut sedikit ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita sudah bahas kecanggihan dan tantangannya. Sekarang aku mau tanya soal bagaimana caranya menjaga supaya tim tetap punya critical thinking di tengah penggunaan AI. Kita tahu kan kadang AI bisa bikin kita sedikit tergantung. Nah, menurut kamu gimana caranya menjaga keseimbangan itu? Silahkan share pandanganmu. Oke, ini pertanyaan yang menarik nih. Nah, jadi aku mau cek dong, di sini ada yang suka nge-gym, boleh angkat tangan. Oke, jadi eh, kalau teman-teman tahu, zaman dulu ya, zaman orang tua kita, kakek nenek kita, itu nggak ada gym, teman-teman. Jadi gym itu nggak ada. Kenapa? Karena semua orang-orang melakukan aktivitas fisik, ya kan? Jadi zaman dulu ya, sebelum ada motor, sebelum ada mobil, ya orang-orang kemana-mana jalan kaki atau naik sepeda ya. Sepeda apa namanya? Sepeda kumbang tuh ya, yang jadul-jadul gitu kan. Terus juga belum banyak mesin ya, mesin belum banyak, jadi masih banyak orang yang ngangkut-ngangkut kan, atau mungkin melakukan pekerjaan fisik lainnya. Nah, karena orang-orang melakukan pekerjaan fisik, mereka nggak perlu gym dong, karena mereka udah aktivitas kerja fisik seharian, ya mereka capek ya. Kalau pulang kerja ya mau tidur aja, mau istirahat gitu kan. Nah, sejak masa industrialisasi sampai sekarang, itu kan ini ya, sangat pesat ya teknologinya. Kita kemana-mana naik motor, naik mobil gitu kan. Bahkan kita nggak gerak sama sekali. Apalagi di Indonesia nih, yang kotanya tidak walkable gitu ya. Jadi orang-orang tuh di Indonesia, mostly mereka kemana-mana naik motor lah, walaupun cuma 300 meter gitu kan. Nah, apalagi kerjanya di depan laptop seharian. Jadi kita nggak ada aktivitas fisik. Makanya orang-orang ada ke gym ya kan. Mereka ke gym untuk latihan fisik ya. Walaupun dikatain Timothy Ronald goblok gitu kan. Jadi kita latihan fisik agar tidak sakit ya, agar fisik kita tetap terjaga gitu. Nah, sekarang sama nih di era AI gitu kan. Dulu sebelum ada AI itu kita apa-apa mikir sendiri gitu kan. Misalnya bos lo minta, tolong dong bikinin gua report gitu kan, atau bikinin gua artikel tentang ini. Ya, what happen adalah kita akan berpikir, oke, apa nih artikel yang mau gua bikin? Ini sumbernya mau gua riset, walaupun kita googling ya, tapi kan kita masih tetap melakukan activity, yaitu pencarian gitu kan. Terus kita mendeduksi mana yang paling bagus. Terus kita juga tulis sendiri kan. Gue yakin belum ada platform yang bisa auto writing gitu lah. Paling nggak ya lu copy paste dari sumber mana gitu kan. Tapi lu tetap ada proses berpikir di situ gitu. Nah, sekarang what happen with AI adalah
lu outsource semua proses berpikir lo ke AI gitu kan. Jadi ketika yang tadinya lu riset terus habis itu lu nulis sendiri, ketika ada AI lu literally minta dia yang melakukan semuanya gitu. Tolong dong bikinin gua artikel SEO tentang topik ini sebanyak 500 kata gitu kan. Formatnya udah ready to use. Ya udah lo tinggal duduk, tinggal tunggu, terima. Habis lo terima, mungkin cuma lu cek bentar gitu ya, cek dikit, terus lo kirim langsung. Nah, itu kan proses berpikir kita juga hilang jadinya kan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap ini ya, tetap kritis ya, tidak apa namanya, tidak tumpul otaknya. Ya sama, kita perlu melakukan gym ya, tapi gym untuk otak gitu kan. Nah, kalau saya dulu di tim ketika saya dulu kerja sebagai VP ya, jadi saya membawahi beberapa managers dan juga beberapa staff langsung gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya cognitive drill gitu kan. Jadi ketika si karyawan ini submit kerjaan mereka, aku selalu minta mereka provide dua versi gitu kan. Versi yang pertama adalah dari AI, yang kedua dari bikinan mereka sendiri. Terus nanti di situ kita diskusi tuh, kita compare ya, oh kira-kira outputnya yang dari kalian itu apa, yang dari AI apa, kita combine, kita compare. Nah itu salah satu cara yang bisa dilakukan sih as a manager. Kita harus make sure karyawan kita nggak cuman ini ya, nggak cuman pakai AI secara sembarangan ya, mereka nggak cuman paste the paper aja, tapi perlu melakukan aktivitas berpikir yang aktif gitu kan. Dan kemudian juga kalau dulu saya juga ada sesi ini sih kayak silent technology gitu kan. Jadi kita ada di satu meeting room, terus kita brainstorm, kita menulis gitu ya, nulis. I think nulis tangan terutama ya, bukan nulis ketik by the way. Itu salah satu exercise atau gym yang bisa kalian lakukan sih di era AI sekarang. Karena kalau nggak gitu ya kalian akan tumpul nanti karena apa namanya, semua proses berpikir udah di outsource ke AI. Dan bahkan kemarin yang kalau teman-teman tahu sempat keluar paper dari MIT ya, mereka literally melakukan penelitian, dan orang yang menggunakan AI secara frequently itu literally otaknya rusak gitu, brain damage gitu kan. Nah itu harus kita hindari ya, makanya teman-teman harus aktif. Kalau sekarang kita nggak cuma nge-gym fisik, tapi kita harus nge-gym otak juga. Nah, itu penjelasan yang seru banget dan analogi gymnya pas ya. Jadi intinya kita tetap butuh latihan otak walaupun AI bisa ngebantu banyak. Oke Hanif, terima kasih buat sharingnya. Aku rasa kita udah dapat gambaran yang keren soal bagaimana menjaga keseimbangan antara menggunakan AI dan tetap melatih critical thinking. Sekarang kita mendekati sesi akhir, wrap 20 detik. Mungkin terakhir, ada nggak pesan singkat yang mau kamu sampaikan buat audiens tentang nilai manusia di era AI ini sebelum kita tutup? Oke, ini mungkin klise ya dan udah kalian dengar. Jadi manajer yang tidak menggunakan AI akan digantikan oleh karyawan atau manajer yang menggunakan AI, itu udah pasti ya, karena perusahaan nggak mau kompromi itu, mereka fokusnya udah di output ya, mereka nggak peduli kalian kerjanya sendiri atau kerjanya pakai AI 1 biji, 2 biji, 3 biji, mereka care sama output dan kualitas gitu kan. Nah jadi gimana kita bisa balancing sih antara output dan juga kualitas. Dan menurut gue sih asalkan apa ya kerjaan yang lu provide itu tidak robotik ya, masih butuh human touch ya, akan selalu tetap butuh gitu kan. Contohnya sih lebih ke ini ya, lebih ke tulisan gitu kan. Di tulisan ini lu bisa kasih beberapa personal gitu kan, personal touch misalnya dari personal story, dan juga mungkin dari insight yang lo sendiri punya berdasarkan pengalaman hidup lo gitu ya. Nah jadi I think that's it, you know, use AI as a tool ya, sama seperti kalian pakai Canva, pakai Microsoft Excel. Anggap aja kalian sekarang punya tools yang super canggih, tapi kalian adalah supirnya. Nah, ya jadi AI ini cuman mobil ya, mobil yang kencang banget nih, mobil Formula One, tapi in the end lo adalah supirnya, lo yang bertanggung jawab sama output AI-nya. Jadi lo harus bisa ini ya, harus bisa diandalkan gitu. Jadi nggak mungkin bos lo marahin AI kalau ada yang masalah sama kerjaan lo gitu kan. Oh ini AI yang kemarin ngasih gue jawabannya, itu kan nggak bisa, kita nggak bisa ngeblame AI. Jadi lo harus jadi orang yang accountable and responsible.
itu penutup yang pas banget. Jadi intinya AI itu alat, tapi kita tetap supirnya yang harus bertanggung jawab dan kasih sentuhan manusia. Tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak Hanif buat sesi simulasi ini. Kita sudahi dulu dan aku akan kasih umpan balik kualitatifnya sebentar ya. Umpan balik kualitatif dan rencana perbaikan. Kamu sudah sangat lancar, jelas, dan pakai analogi yang kuat soal gym untuk opak, itu bikin audiens gampang relate. Hal yang bisa ditingkatkan mungkin adalah mengatur durasi jawaban supaya lebih singkat dan padat, biar nggak terlalu panjang. 2, 3 prioritas perbaikan, coba batasi jawaban sekitar 60-90 detik per poin penting, sisipkan satu contoh konkret atau angka spesifik untuk memperkuat argumen, tutup setiap jawaban dengan kalimat ringkas yang merangkum pesan kunci, jadi audiens lebih mudah ingat. 3 contoh upgrade kalimat, jadi kita outsourcing semua proses berpikir ke AI, kita tinggal terima jadi. After, intinya kalau semua kita serahkan ke AI, kita jadi kurang latihan berpikir sendiri, jadi selalu selipkan sedikit proses manual biar otak tetap jalan. Drill 2-3 menit, latihan menjawab 3 pertanyaan singkat dalam 60 detik dengan pola ringkas, statement, penutup. Outline siap pakai, tetap gunakan headline yang kuat di awal, 3 pesan kunci singkat, dan akhiri dengan call to action yang jelas. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi, silahkan. Oke, thank you GPT, I'm done. You're welcome, senang bisa bantu. Kalau nanti butuh simulasi lagi, tinggal panggil aja. Sampai... Oke, jadi tadi ini ya hasil simulasinya bisa kalian lihat juga tuh di di history. Wah, ini mantap banget nih ininya recordnya ya. Nah, jadi contohnya itu sih. Jadi setelah kita melakukan simulasi, kita akan mendapatkan feedback ya. Nah, ini feedback ini bisa teman-teman manfaatkan untuk improve nih, biar public speaking kalian jadi lebih bagus dan lancar gitu ya. Oke, selamat mencoba Mike Space. Semoga Custom GPT ini bermanfaat untuk kalian. Thank you.